nggak ketemu. Kawati hari ini ketemu lagi dengan kalian ya. Hari ini kita mau beribadah bersama lagi. Kita jumpa lagi dalam ibadah bersama-sama. Dan Kawati ingin semua hari ini pasti diberkati. Dan Kawati percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati anak-anak. Sebelum kita mau mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami bersama-sama boleh beribadah. Dan kami sangat percaya ibadah kami pasti diberkati dan kami semua akan diberkati. Karena kami tahu hari ini Tuhan memberkati anak-anak semua melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang biasa kita nyanyikan. Bapa, Engkau baik. Kita dengarkan dan kita nyanyi sama-sama, oke? Kita akan lanjutkan dan kita akan dengar firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa karena kita sangat percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berkati lagi, sekali lagi kami percaya firman Tuhan hari ini memberkati semua anak-anak dan kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini, anak-anak siapkan Alkitabmu dan kita akan buka di dalam kitab Yosua 22. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini Kawati kasih judul dengan tema lakukanlah dengan sangat setia. Lakukanlah dengan sangat setia. Dalam kisah yang kita baca hari ini dalam Yosua 22 dicatat begini. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, setelah mereka berperang selama 7 tahun, mereka menaklukkan orang-orang di Kanaan, bangsa itu berkumpul kembali. Bayangkan 7 tahun berperang. Dan dalam perjalanan bangsa Israel menaklukkan bangsa-bangsa di tanah yang dijanjikan Tuhan sudah memasuki yaitu
babak akhir, mau terakhir sekarang. Bangsa itu, yaitu bangsa Israel, sudah membagi-bagikan tanah yang menjadi hak masing-masing suku. Kita ingat ada berapa suku? 12 suku Israel ya. Dan dengan pembagian begitu, mereka dibagi-bagi, mereka punya tempat masing-masing. Dari mulai suku-suku, ada yang di sebelah timur, di barat, semua mereka. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan melalui Musa. Dan Musa sampaikan hal ini kepada seorang yang dipercaya oleh Tuhan gantinya Musa. Kalian tahu siapa? Yaitu Yosua. Nah, hari itu di dalam cerita firman Tuhan hari ini, di dalam Yosua 22 dikatakan ayat 1, Yosua memanggil orang Ruben dan orang Gad dan suku Manase. Karena saat itu mereka sedang berkumpul, orang-orang yang selesai dibagikan tanah itu, mereka sedang berkumpul di satu tempat yang namanya Silo. Silo itu adalah tempat di mana bait Allah diletakkan. Tempat di mana orang-orang datang menyembah Tuhan. Sehingga bait Allah itu disimpan, yaitu kemah bait Allah itu disimpan di Silo. Lalu Yosua memanggil mereka semua, dan hari itu khusus Yosua memanggil dan berbicara kepada orang-orang Ruben, orang Gad dan suku Manase, ya. Dia berbicara kepada mereka dan dia berkata kepada mereka, sudah waktunya kalian pulang kembali kepada keluarga kalian di tepi sungai Yordan. Dan kalian pulanglah bawa semua harta, benda, semua yang kalian dapat di dalam peperangan ini. Karena selama ini kalian sudah membantu kita semua untuk memerangi bangsa-bangsa ataupun orang-orang di Kanaan. Karena banyak raja-raja yang sudah dikalahkan. Oleh karena itu kalian pulang, bawa semua harta itu, bawa semua yang kalian dapat. Tetapi ada satu hal dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa ayat yang kelima, Yosua berpesan, ini yang paling penting, ini yang harus diperhatikan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manase, Bani Manase juga. Kelompok ini harus perhatikan karena mereka akan mendapatkan tanah perjanjian sedikit jauh. Mereka akan sedikit jauh jaraknya. Karena mereka, kalau mereka datang beribadah, mereka harus datang ke Silo. Oleh sebab itu Yosua berpesan begini. Karena firman Tuhan di dalam Yosua 22 ayat 5 berkata, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yosua berkata begini, hanya lakukanlah dengan sangat setia. Adik-adik tahu nggak? Ini Yosua menasihati kepada Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manase, bahwa mereka selama ini sudah setia melakukan perintah Tuhan, hukum Tuhan. Tetapi hari itu Yosua berkata, harus lakukan dengan sangat setia. Artinya harus lebih. Perhatikan kata sangat setia. Harus lebih
lebih dari kemarin, lebih dari 2 hari minggu lalu. Jadi mulai hari ini kamu harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena ini yang paling penting. Yosua diperintahkan oleh Musa dan Musa diperintahkan oleh Tuhan bahwa orang-orang Israel harus mengasihi Tuhan. Hukum Tuhan, hukum yang Tuhan berikan, 10 hukum Tuhan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Makanya hari itu Musa berkata, dan pesan ini disampaikan kembali oleh Yosua, terutama khusus untuk 3 bani ini, 3 kelompok ini. Dikatakan mengasihi Tuhan, hidup menurut jalannya yang ditunjukkan. Jadi ikutin apa kata Tuhan, ikutin firman Tuhan. Dan katanya dengan perintah, mengikuti perintahnya. Artinya tidak boleh, tidak, harus dilakukan. Lalu dikatakan berpaut padanya. Jadi hati mereka tidak boleh kepada ilah lain. Hati mereka tidak boleh menduakan Tuhan. Harus berpaut kepada Tuhan. Dan tunjukkanlah. Dan dikatakan berbakti kepada Tuhan Allah Israel dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jadi dari Yosua 1 sampai Yosua 8, Yosua memesan ini kepada 3 bani ini. Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manase. Nah, anak-anak, apa yang kita lihat dari firman ini? Tuhan mau kita pun demikian. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih setia, lebih benar-benar serius. Karena ikut Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita harus melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, berpaut dan beribadah lebih sungguh. Nah, yang kedua, kita perhatikan lagi di sini dalam perjalanannya Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manase, mereka akhirnya berkata, kami mau lakukan firman itu. Lalu Yosua mengangkat tangan dan memberkati mereka. Pulanglah kepada keluargamu, dan Yosua memberkati mereka untuk mereka pulang sampai di perjalanan dan ketemu keluarga. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Di dalam Yosua 22 ayat 9 sampai 12, dalam perjalanan mereka ngobrol, lalu mereka membuat sesuatu. Mereka merencanakan, mereka memikirkan bagaimana kalau kita membuat sesuatu semacam menara. Tahu adik-adik menara? Menara itu merupakan tanda sebuah bangunan, sebuah sesuatu yang dibikin berupa bangunan. Dan bagi 3 bani ini, mereka membuat semacam menara tetapi berbentuk semacam dikatakan mereka mendirikan semacam mesbah persembahan. Ya, dibuatlah, disusun batu-batu, disusun seperti mesbah korban persembahan. Tetapi bagi mereka tidak menyembah di situ. Mereka cuma membuat bagaimana, terpikir sama mereka, nanti kalau anak-anak kita, mereka memikirkan nanti keturunan, cucu, cicit, semuanya. Kami, kata mereka, kalau kami tidak ada, anak-anak dan cucu-cucu kita, mereka akan mengenal nggak ya bangsa Israel yang ada di seberang sana. Lalu mereka berpikir, lebih baik kita bangun sebuah menara. Tapi berbentuk semacam menara ini dikatakan bentuknya seperti mesbah korban persembahan. Sekali lagi Kawati bilang, mereka cuma membuat mirip. Waktu mereka sedang membangun dan sudah selesai mendirikan, menumpukan batu-batu itu seperti mesbah,
terdengar oleh bangsa Israel yang di seberang, di Kanaan, di sana di kota yang besar. Mereka mendengar bahwa 3 bani ini sudah membuat mezbah dan mereka mendirikan tempat ibadah tersendiri. Wow, mulai sana sini bercerita, lalu mulai orang-orang mendengar semua, lalu mereka mulai marah karena mereka sudah sepakat bahwa mezbah atau bait Allah, pusat penyembahan mereka adalah di Shilo. Waduh, mereka kumpul, lalu mulai tua-tua, orang tua, guru-guru agama dan semua orang-orang yang hebat-hebat mereka kumpul. Lalu mereka menghadap seorang imam, namanya Imam Pinehas bin Eliezer. Dikatakan mereka, kami datang, kami tidak setuju bahwa Bani Ruben, Bani Gad, Bani Manase, mereka sedang mendirikan dan sudah mendirikan mezbah untuk pusat penyembahan mereka. Tahu nggak anak-anak? Wih, itu rame di kota itu. Lalu mereka marah, kalau begitu kita datangin, perangin mereka, kita hajar habisin mereka. Tapi Imam Eliezer katakan, jangan, biar kami diutus pergi. Kita tanya baik-baik kepada mereka. Lalu Imam Eliezer bersama 10 orang tua-tua datangi orang-orang dari Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manase. Lalu mereka bertanya, apa betul kalian mendirikan mezbah? Kalian membuat mezbah untuk penyembahan pusat ibadah kalian? Lalu mereka berkata, dijauhkanlah hal itu dari kami. Kami tidak akan berbuat sesuatu yang mengkhianati Tuhan. Kami tidak akan buat ini. Kami cuman berpikir, kami mikir bagaimana kalau nanti turunan kita semua bertanya, orang-orang yang di seberang itu, apakah mereka orang-orang yang keturunan kita juga? Apakah mereka saudara kita? Apakah itu keluarga mereka? Akhirnya dijelaskan bahwa kami membuat ini semacam berbentuk kayak menara, tetapi seperti mezbah, yaitu untuk memperingati, mengingatkan anak cucu kami, cicit dan semua turunan nanti ke depan bahwa ini merupakan tanda bahwa bangsa Israel bersama Bani Ruben, Bani Gad, Manase adalah semua keluarga Allah. Tempat ibadah kami hanya ada satu di Shilo. Jadi kami jelaskan ini, lalu Imam Eliezer mendengar hal ini, lalu dia mengerti, lalu dia berkata, oh begitu. Artinya kalian bukan membangun mezbah atau pusat tempat ibadah, tidak, kata Bani Gad. Ya, kami tidak membuat seperti apa yang kalian pikirkan. Kami membuat ini merupakan peringatan buat anak cucu. Sampaikan kepada orang-orang Israel di Kanaan bahwa kami kami tetap menyembah kepada Allah Tuhan, Allah Israel yang ada di Shilo. Sampai kapanpun kami akan tetap beribadah. Kami mau tetap setia, kami mau berpaut, kami mau percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah Israel yang ada tempat penyembahannya di Shilo. Lalu Eliezer bersama tua-tua, orang-orang tua, 10 orang tua itu, mereka kembali dan mereka menyampaikan pesan dan cerita yang disampaikan mereka bahwa itu adalah bukan tempat beribadah, tetapi merupakan tanda, sebuah tanda bahwa di antara Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manase dan keluarga besar ataupun bangsa Israel yang di Kanaan adalah satu keluarga yang percaya kepada Allah Israel, Allah
yang sudah menolong mereka. Allah yang disembah oleh Musa, Allah itu juga yang disembah oleh Yosua, Allah itu juga yang memberi perintah dan hukum kepada bangsa Israel. Nah, ayat hafalan hari ini, nah kalian lihat di dalam Ulangan, kalian akan perhatikan Ulangan 11 ayat 1. Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Jangan lupa ayat hafalan kirim sama Kawati, foto atau videonya. Nah, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah hari ini, dan biarlah firman Tuhan memberkati seluruh kami yang mendengarkan, dan Tuhan tolong kami supaya kami tetap setia dan mempraktekkan dan melakukan firman-Mu. Karena hari ini firman Tuhan berkata, setialah kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati anak-anak. Amin. Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Damai di hati. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, yang memiliki hidup.
Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin.